Anda kembali di Indonesia Business Forum. Pemirsa, tadi Pak Dadang sempat menyampaikan bahwa pemerintah ini terkesan tidak konsisten mengatasi masalah banjir impor, kemudian sekarang ingin membentuk BUMN tekstil. Sepertinya Pak Beni tadi mau menanggapi, silakan Pak Beni, apa yang ingin ditambahkan Pak? Ya, saya sebagai pengusaha nih ya, kalau bisa kan kita keluar uang sedikit tapi hasilnya besar. Oke. Ya, itu semua pengusaha begitu. Jadi seperti Pak Danang katakan tadi, saya sudah ngomong soal power energy. PLN itu ngecas kita dari jam 5 sore sampai jam 10 ada tambahan 50% harganya. Terus tapi PLN kan masih membakar gensetnya dia, itu pembangkit dia. Tekstil itu kerjanya, Bu, saya itu kerja 360 hari, liburnya 5 hari. 2 hari sebelum lebaran dan 2 hari setelah lebaran, hanya itu. Dan kerjanya nggak berhenti 24 jam. Nah, kalau kita bicara itu, saya pernah diskusi dengan Pak Habibie, metalurgi apa? Bisa nggak? Kita bisa nyanyiin pesawat IPTN loh, soal bicara metalurgi itu, karena kita putarannya lebih tinggi gitu loh. Jadi menurut saya kalau dibentuk BUMN, toh dibentuk BUMN dengan kapital yang cukup besar, BUMN-nya jadi agregator aja. Oke. Kan yang sulit kan menjualnya. Bisa bikin nggak bisa menjual ya keselak nih. Kan harusnya kan juallah kamu menjual yang kamu bikin, baru kamu bikin. Jangan IPTN dulu bikin pesawat bisa bikin, tapi nggak ada yang beli, jadi tertuko kan. Yang teko tidak tuku, yang tuku tidak teko-teko. Jadi, jadi pasar dunia itu besar sekali. Domestik lebih besar. Kita besar domestik, Bu, karena kita tuh seneng seragam. Ini lihat adik-adik kita ini seragam semuanya, ya. Mau pengajian seragam, apalagi sekarang teman-teman wanita semuanya berkerudung. Teman saya dulu SMA nggak berkerudung, sekarang semua berkerudung. Jadi susah milihnya yang mana dulu ya. bukan karena. Jadi opportunity pasarnya itu besar sekali. Nah sayang kalau pasar ini diambil sama ceruknya sama pihak yang lain. Nah kita kenapa diambil? Karena kita sudah buka sih. Kita dengan Cina ada free trade, ada SEPA lagi. Dia bisa jual ke sini, kita juga bisa jual ke sana. Masalahnya komponennya kita kalah bersaingnya. Tapi gini Pak Beni, kalau kita melihat dari apa yang menjadi tujuan utama dari pembentukan BUMN tekstil ini dari Menko Erlangga, ingin meningkatkan ekspor menjadi 40 miliar US Justru dollar. itu. Bisa nggak? Kan FTA, SEPA ini kan dibuka. Ya kan, walaupun saya bisa mengkoreksi itu ya. Nah itu yang bisa, karena sistem perdagangan sekarang udah kuno tuh, pakai LC udah kuno. Sekarang open account semua. Nah kalau open account harus ada asuransi. Nah kalau BUMN pasti dia punya asuransi, kalau sana nggak bayar pasti dibayar. Ya. Nah jadi harusnya BUMN-nya itu yang menjual barang-barang kita ini keluar. Menjual. Ya, satu aja, tambahan tuh Pak Beni. Sorry. Dengan pemikiran untuk meningkat kapasitas ekspor kita, sekarang kita mencapai 12 miliar dolar lah, bukan 4 miliar dolar. Udah lebih dari itu. Kita sudah 8 eksporter garmen tekstil terbesar di dunia gitu. Kita mau naik berapa tingkat lagi dalam jangka waktu berapa lama? Masalahnya, apakah vehicle BUMN itu bisa mencapai itu? Yang kapasitas ekspor besar itu di swasta, bukan di BUMN-nya. BUMN jadi bagian dari supply chain di situ supaya swasta bisa ekspor dengan besar. Bukan BUMN itu sendiri yang ditargetkan untuk meningkat kapasitas ekspornya. Betul nggak Pak Ben? Kita perbaiki ITPC dulu, zaman Pak Hartarto, ITPC itu mau saya beli Pak. Karena ITPC hanya memamerkan produk kita yang itu selalu ketinggalan terus. Kalau dia saya beli, saya suruh dia jualan, saya kasih komisi Bu. Iya kan, income dia jual lebih bagus dibandingkan dia di perdagangan, dan dia di sana, di pasar. Saya dulu, kenapa saya bilang robos Amerika? Saya buka kantor Bu di sana. Depan saya itu Pak Beni, ITPC. jelasin ITPC apa Pak Beni? Ya, Indonesian Trade and Promotion Center. Ada di banyak negara. Ya, jadi kerjanya dia karena uangnya terbatas, kerjanya hanya jemput tamu. Pak Jenderal ini, Pak di airport, terus nggak jualan. Jualan itu kalau orang dagang harus bisa ngajak makan Bu. Kalau orang udah bisa diajak makan, kita bisa bicara dari hati ke hati. Berarti nggak pernah dimaksimalkan itu Pak Beni? Nggak pernah. Nah Cina bikin namanya China Emporium, dia jualan Bu.
Kita ITBC nggak boleh jualan. Oke, gimana Pak Refy melihat ini? Apakah ini yang menjadi salah satu persoalan? Ya. Jadi ini munculnya respon keras ini sebetulnya karena kata-kata BUMN-nya kan gitu ya. Nah sebetulnya secara konseptual BUMN itu bisa ada dan bermanfaat jika dalam kondisi ekonomi seperti apa. Satu, jika ada monopoli alamiah. Monopoli alamiah itu investasi awalnya besar sekali. Ya misalnya contohnya kereta api. Ya kan investasi beli tanah dari Jakarta Surabaya kan berat tuh. Ya. Kedua misalnya dia barang publik. Barang yang dimiliki orang banyak tanpa perlu kita harus membayar atau kita dipisah-pisahkan kemampuan kita membayar gitu ya. Kemudian ada eksternalitas dampak ekonomi yang besar. Kemudian ada lagi misalnya karena ingin pemerataan, pemerataan atau stabilitas sosial. Lalu dia strategis misalnya untuk militer gitu ya. Nah sekarang kita tanya dari masalah-masalah tadi apa memenuhi kriteria ini perlunya BUMN? Kan kelihatannya bukan gitu. Jadi sebetulnya kalau kita intervensinya senang tapi coba pertimbangkan jangan BUMN. Misalnya konkret nih ya, cukup konkret. Tadi ingin membuka pasar. Ya. Kita punya 20 lebih perjanjian perdagangan internasional. Tapi utilisasinya 23. Tapi utilisasinya kan masih rendah. Orang pengusaha masih banyak yang tidak menggunakan surat keterangan asal, yang ekspor biasa aja karena sebetulnya tarifnya juga tidak terlalu sudah turun dari lama gitu. Yang jadi masalah adalah hambatan non tarifnya, hambatan persaingan usaha di sana gitu. Nah itu yang harus masuk ke negosiasi perjanjian perdagangan Indonesia agar perjanjiannya tidak hanya bicara tarif misalnya. Itu kan aparatnya sudah ada, negosiatornya sudah ada. Kemudian perkuat advokasi dan pengamanan perdagangan untuk komite anti dumping, penjaga perbatasan dan lain-lain. Itu yang setidaknya saat ini menurut pengamatan kita itu lebih efektif dan lebih murah. Tapi tentu saya memberi bahasa kerennya itu benefit of the doubt gitu karena saya belum melihat, belum mendengar rencana detail BUMN yang mudah. Siapa tahu kalau nanti dengar rencananya ternyata mengisi satu supply chain tertentu yang sangat dibutuhkan, mungkin kita juga bisa diskusi lagi tentang itu gitu. Oke. Ya. Tapi Pak Refy kalau kita melihat sebenarnya nama ataupun nama soal BUMN tekstil ini bukan hal baru untuk Indonesia. Saya tadi sudah menjelaskan juga 1961 sampai 2023 sempat pilot juga, ini akhirnya ditutup ISN. Kalau Anda melihat apa kemudian yang menyebabkan ISN saat itu pilot dan jangan sampai ini seperti terulang kembali di BUMN tekstil yang akan dibentuk oleh pemerintah. Iya, jadi saya pernah di BUMN 5 tahun. Nah, saya nggak perlu sebut BUMN-nya sebelum masuk kampus saya pernah di BUMN. Jadi BUMN ini by nature memang dia didesain untuk memenuhi fungsi-fungsi tadi, bukan untuk bersaing dengan private sector apalagi yang sangat efisien gitu ya. Jadi dia biasanya survive kalau dia mendapat privilege, dibeli oleh pemerintah jadi prioritas, mendapat regulasi menjual wilayah tertentu dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan dinamika pasar global sekarang sangat cepat. Bahkan pola ekspornya sudah berubah, orang ada invest ke sini kemudian menjadikan basis ekspor di Indonesia dan lain-lain gitu. Saya pikir kalau melihat kinerja BUMN saat ini, pertanyaan jujur kita apakah BUMN mana yang mampu mengekspor dalam jumlah besar? Yang sudah pengalamannya banyak loh. Ini kita bicara BUMN baru loh ya. Gitu. Mungkin itu ya. Artinya, Pak Refy masih nih. Artinya kalau misalnya ini dibentuk nih BUMN tekstil, kemungkinan akan terjadi pilot lagi kalau Anda melihat dengan kondisi kecuali direkturnya Pak Danang dan Pak Beni. Kalau tidak berarti pilot lagi. Oke, Prof Popi, gimana kemudian Anda menjawab ini? Ini sepertinya kalau dilihat dari kriteria, kalau tadi kita sudah membahas begitu banyak, rasa-rasanya belum masuk nih ke kriteria untuk membentuk BUMN tekstil. Begitu pula bisa jadi ini terjadi pilot kembali. Gimana antisipasi pemerintah mengenai ini? Ya, seperti tadi disampaikan ya, bahwa negara harus ada bukan hanya untuk rakyat, tapi ini industri. Industri itu adalah kumpulan perusahaan yang sejenis. Industri tekstil yang terdiri dari berapa Pak Beni mengetahui anggotanya ya Pak Beni? Tekstil di Indonesia ya, nah anggota kita aja kalau yang besar-besar itu 625-an. 625. Ya. Tapi kalau ditambah yang kecil-kecil itu sekitar 1.400-an Bu. Iya. Cukup banyak ya. Iya, cukup banyak. Jadi konsep dan desain ini masih bergerak terus tentang BUMN Center, BUMN tekstil ini adalah negara ada untuk industri, untuk penguatan industri tekstil yang betul-betul berkontribusi terhadap pendapatan negara, yang memberikan lapangan pekerjaan 3,7
juta Pak. Dan kontribusinya hampir 20% ya Pak ya, 19,1% untuk industri manufaktur. Inilah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa bagaimana melalui BUMN tekstil ini yang diamanatkan kepada Danantara untuk penguatan industri. Di mana BUMN tekstil ini adalah akan memprioritaskan dalam kajiannya, dalam roadmap-nya itu adalah pertama melakukan modernisasi pabrik. Siapa yang akan dimodernisasi? Apakah BUMN tekstil? Industri Pak. Kemudian akan melakukan apa? Memperkuat titik-titik lemah rantai value chain industrinya mulai dari titik produksi, distribusi, kemudian sampai ke N-nya. Bahkan untuk memperkuat untuk pasokannya, sampai memperkuat untuk ekspornya. Tentu kita tahu bahwa yang namanya Pak Beni sangat mengetahui sekali bahwa produk tekstil dan produk turunan tekstil telah banyak dibantu oleh pemerintah Indonesia. Sejumlah insentif, subsidi, bahkan saat Trump saat ini ya menghantam hampir semua negara, negara ada melakukan negosiasi terus-menerus agar produk-produk Indonesia itu masuk ke pasar luar negeri. Gitu. Tapi Ibu belum menjawab nih, Ya. bagaimana kemudian mengantisipasi biar tidak terjadi pilot Bu? Ini kan baru, kalau kita lihat masih 3 tahun yang lalu lah Bu, belum lama kita belum move on Bu sama pilotnya ISN kemarin. Ya, jadi Menteri Rosan telah mengatakan saat investasi harus ada return on investment. Iya, selalu harus ada. Dan bagaimana melalui proses investasi ini dilakukan penghitungan-penghitungan, ya, penghitungan-penghitungan. Pasti ada hitungannya lah, pasti ada hitungannya. Kita tunggu bagaimana prosesnya. Dan untuk menghindarkan kepalitan dan lain sebagainya itu adalah harus dilakukan mitigasi, ya. Mitigasi resiko agar BUMN yang memang dibentuk ini tidak menjadi bumerang bagi pemerintah Indonesia. Tetapi kita harus melihat dahulu. Kita harus memprioritaskan industri tekstil ini bagaimana caranya kuat. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, percaya bahwa pemerintah itu ada memperhatikan itu. Itu yang harus dulu diberikan kepercayaan pada pemerintah. Iya. Semangat ini Ibu Prof yang perlu dijaga gitu, semangatnya gitu. Ada untuk membantu ya siklus. Jadi jangan sampai langsung kepada sebuah kesimpulan untuk membangun BUMN di industri hilir gitu. Wah, itu seperti mendatangkan sebuah raksasa dengan modal yang sangat besar dan dilindungi oleh negara untuk menghabisi semua industri hilir yang ada gitu. Jadi persaingannya akan menjadi tidak sehat. Tapi kalau berpikir terkait dengan mengisi mata rantai di mana kita masih lemah, itu kita harus dukung. Nah, satu yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah industri tekstil garment itu low margin, big capacity. Jadi kalau marginnya kecil, you harus jualan banyak gitu. Jualan banyak ini jangan sampai BUMN menjadi monopoli di industri ini, kan menjadi repot nih. Industriawan kita di sektor TPT kan banting steel semua jadi pedagang gitu. Nah jangan sampai gitu. Artinya misi perlindungan kepada 3,7 juta tenaga kerja itu mesti menjadi satu roh besar supaya industri TPT ini bangkit. Kita ini kalah loh di hampir seluruh negara produsen tekstil garment itu kalah loh di sektor infrastruktur tadi disampaikan Pak Beni, infrastruktur energi, tenaga kerja, semuanya dikontrol oleh pemerintah. Nah masuklah ke sektor-sektor itu sebelum berpikir tentang BUMN-nya. Jadi regulasi mana yang dibenahi dulu, infrastruktur energi dulu mungkin dihemat atau dikurangi biayanya. Terus kemudian kredit loan dari BI untuk khusus sektor padat karya kembali berpikir era zaman Pak Harto dulu. Kemudian bagaimana kita melindungi industri dalam negeri kita dari serbuan barang-barang banjir impor yang dari luar negeri nggak terkontrol itu. Nah itu yang menjadi satu masalah besar saat ini. Diatasi itu dulu, jangan lompat ke. Oke, kalau tadi kata Prof Popi ini fokusnya untuk lapangan kerja. Kira-kira selain BUMN tekstil, apakah bisa mungkin insentif diberikan kepada pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja di sektor tekstil? Nanti dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Indonesia Business Forum.